Peserta didik mampu mengetahui jenis-jenis pencemaran lingkungan, dampak pencemaran lingkungan, dan mampu mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di sekitarnya. Apa itu pencemaran lingkungan? Yuk, sini kita bahas bersama. Pencemaran lingkungan adalah peristiwa masuknya bahan pencemar ke dalam lingkungan, sehingga menyebabkan kualitas lingkungan menjadi buruk. Pencemaran lingkungan terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan air di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Ciri-ciri air yang tercemar yaitu air tersebut pasti akan berwarna, entah itu hitam pekat, kekuningan, atau bahkan berwarna hijau, dan memiliki bau busuk. Nah, apa sih yang menyebabkan air tercemar? Nah, ada beberapa sumber pencemaran air. Yang pertama, limbah industri, yaitu bahan kimia cair maupun padat dari sisa bahan bakar seperti tumpahan minyak dan oli, dan kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun di dalam tanah. Kemudian yang kedua, limbah rumah tangga, yaitu limbah cair seperti sisa-sisa air yang dipakai mandi, dan juga sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, sisa-sisa makanan, dan sayuran. Kemudian yang ketiga, penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut. Nah, tanpa kita sadari, jika air tercemar akan berdampak terhadap kesehatan. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan akan menularkan bermacam-macam penyakit, seperti halnya sakit perut. Pasti kita semua tidak inginkan meminum air yang kuning ataupun memiliki kotoran. Nah, pencemaran air juga dapat berdampak terhadap kehidupan biota air. Jika terlalu banyak zat pencemaran pada air, limbah akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Akibatnya, kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Pencemaran air juga berdampak terhadap estetika lingkungan. Banyak zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut semakin tercemar. Ditandai dengan bau yang menyengat, juga diikuti dengan tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah proses masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara. Ada dua jenis pencemaran udara, yaitu yang pertama, pencemaran secara alamiah, dan yang kedua, pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Contoh pencemaran secara alamiah yaitu letusan Gunung Merapi. Asapnya yang kotor akan membuat udara tercemar. Dan contoh pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan manusia yaitu asap kendaraan. Ciri-ciri udara tercemar yaitu yang pertama, udara menjadi berwarna. Udara yang tercemar akan terlihat berwarna hitam keabu-abuan. Yang kedua, berbau. Udara yang tercemar memiliki bau yang tidak enak sehingga dapat menyebabkan kesulitan bernapas. Kira-kira apa saja faktor pemicu yang menyebabkan pencemaran udara ya? Tahukah kamu, pencemaran udara bisa menurunkan kualitas udara sehingga mengganggu kesehatan makhluk hidup. Berbagai hal dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara, terutama aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya, proses pembangunan infrastruktur di kawasan industri. Pencemaran bisa terjadi karena asap dari bahan infrastruktur. Kemudian yang kedua, pembakaran sampah. Pembakaran sampah juga bisa memicu pencemaran udara karena asapnya yang tidak bisa terkontrol. Tidak hanya pembakaran sampah, pembakaran hutan juga bisa menjadi salah satu pemicu pencemaran udara.
Kemudian yang ketiga, asap rokok. Asap rokok juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara. Selain mengandung partikel berbahaya, asap rokok juga dapat mencemari di sekitarnya. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah keadaan masuknya bahan-bahan kimia yang dibuat oleh manusia ke dalam tanah, sehingga mengubah kealamian tanah. Ciri-ciri tanah yang sudah tercemar yaitu: yang pertama, tanah sudah kehilangan kesuburan. Yang kedua, tanah menjadi kering dan tandus. Adapun dampak pencemaran lingkungan, yang pertama, dapat mengganggu keberlangsungan hidup makhluk hidup. Dan yang kedua, dapat merusak keseimbangan lingkungan dan ekosistem. Pasti kalian tidak mau kan hidup dalam lingkungan yang kotor? Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan bukan di sembarang tempat. Rutin melakukan pembersihan sumber air agar tidak tercemar. Janganlah kita menebang pohon secara sembarangan dan membakar hutan, melainkan marilah kita menanam pohon di setiap lahan yang tersedia untuk menciptakan lingkungan yang sejuk. Sebaiknya kita menggunakan pupuk organik dalam memupuk tanaman kita, bukan bahan-bahan kimia agar tanah menjadi subur dan tidak tandus lagi. Jika kita sedang bepergian, sebaiknya kita menggunakan kendaraan umum untuk mengantisipasi banyaknya polusi. Lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup untuk berpijak. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan agar bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor.